Pembacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, para pegawai Raja Dairus masuk ke kamar Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Maka mereka menghadap Raja dan menanyakan kepada Raja, "Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu perintah supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada Tuanku akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja menjawab, "Memang, perkara itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu mereka bertanya kepada Raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku Raja. Ia tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 hari sehari ia mengucapkan doanya." Mendengar hal itu sangat sedihlah Raja, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi para pegawai itu bergegas-gegas menghadap Raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tiada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja dapat diubah." Sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambilnyalah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang akan melepaskan dikau." Lalu dibawanyalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja mencap batu itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin para pembesarnya, supaya dalam perkara Daniel tidak diadakan perubahan apa-apa. Lagi, pergilah Raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak mendatangkan penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan dikau dari singa-singa?" Daniel menjawab, "Ya Raja, semoga kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Maka aku tidak diapa-apakan, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Demikian pula terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak bersalah." Raja sangat bersukacita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Ternyata tidak ada luka sedikit pun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian atas perintah Raja, ditangkaplah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa, baik mereka sendiri maupun anak istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua,
Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun dan salju membadai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai es dan udara dingin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun, beku dan salju. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai siang dan malam. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai cahaya dan kegelapan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai halilintar dan awan gemawan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Biarlah bumi memuji Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan, jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil, atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu.
dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati karena ketakutan, karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah selalu melindungi anak-anaknya yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadanya. Sekaligus juga anak-anaknya yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Orang lain bisa merencanakan dan melakukan hal-hal yang jahat untuk mencelakakan kita. Tapi ketika kita sungguh-sungguh hidup kudus, sungguh-sungguh hidup benar, dan kita mau mempercayakan hidup kita kepada Allah, Tuhan sendirilah yang akan bekerja untuk menjaga dan melindungi kita. Dan hari ini kita bisa merenungkan peristiwa ini dari apa yang dialami oleh Daniel dalam bacaan pertama. Daniel yang sungguh hidup benar, berusaha dicelakakan oleh orang, tapi Allah sendirilah yang menjaga dan melindungi Daniel. Dalam hidup kita setiap hari, dalam suka duka, dalam setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi, kita diajak untuk sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Allah, Allah sendirilah yang juga pasti akan memberikan berkat, memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap persoalan yang kita hadapi.